Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM Mangudara, dan juga live streaming Facebook di akun Radio JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC. Selamat pagi jelang siang untuk Mitra JIC di ruang dengarnya yang sedang ikutan stay tune di Facebook Radio JIC dan juga di gelombang 107.7 FM. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra JIC, mohon maaf sebelumnya ya Bunda ya. Iya. Tadi ada sedikit kendala teknis sehingga kita hari ini baru naik tayang jam 10:22 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan waktu 1 jam ke depan bersama Bunda Fathia ini bisa kita maksimalkan dan kita manfaatkan. Apalagi tema hari ini sangat menarik sekali Mitra, yaitu tentang sambut Zulhijjah untuk tingkatkan ibadah. Seperti apa nanti yang disampaikan oleh Bunda Fathia, tapi sebelumnya Bunda akan menyapa Mitra terlebih dahulu. Silakan Bunda. Makasih Kak Suma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah. Apa kabar Mitra di ruang dengarnya? Di ruang aktivitasnya, kalau di dalam rumah di dapur kasur sumur dan jemurnya. Ya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat yang kuat buat kita. Amin, amin. Keimanan yang cukup selalu terpendar ya, berpendar sebagai bukti bahwa amal soleh kita ini adalah bukti dari sebuah keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga juga di bulan ini udah ada ya, kalau kalender ada 2. Iya, hari ini ada yang mengatakan 30, ada yang 30 masih 29 ya Bu. Ada yang 29 hari ini udah 1 Dzulhijjah. Ada yang 30 besok itu 1 Dzulhijjah. Jadi ada 2 gitu ya. Dan ini mudah-mudahan walaupun ini berbeda, ini tidak menjadi halangan buat kita untuk terus mencoba membuktikan keimanan dan ketakwaan kita, untuk bisa terus menjadikan iman dan takwa kita menjadi bekal ya, menjadi pakaian kita dan menjadi pagar dan semangat kita untuk bisa sampai kepada innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang bertakwa ketika dia mampu menjalani, hidup di dalam disebut dengan arba'atun hurum. Ya, oleh hadis dikatakan bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan berlalu, Dzulhijjah dan Muharram. Nanti 5 bulan yang akan datang Rajab kembali ya Bun ya. Iya, seperti itu. Baik Bunda, sesuai dengan tema kita hari ini ya Bun ya, meningkatkan ibadah di bulan Zulhijjah. Iya. Nah, tadi Bunda sudah sampaikan ada sedikit perbedaan ya Bun ya terkait tanggal, tapi intinya kita akan memasuki bulan Zulhijjah begitu ya Bun. Betul. Oke, kalau di bulan Zulhijjah itu yang di pikiran semua umat muslim selain Idul Kurban, Idul Adha, pasti juga memikirkan kisah-kisah cerita bagaimana Nabi Ibrahim dengan keluarganya yang luar biasa. Bunda selalu ingatkan setiap bulan
bulan Zulhijjah kepada kita semua ya Bun ya. Iya, betul. Bahwa selama kita masih hidup, Iya, atau Bunda. selama bumi ini masih berputar, gitu ya, selama Al-Quran ini masih hidup di dada orang-orang beriman, maka kita yang hidup berulang-ulang bertahun-tahun, berulang tahun, berulang bulan ya, Iya. berulang pekan gitu Berulang ya. hari Iya, gitu berulang ya, Bu. hari gitu lah. Itu akan terus melewati jejak-jejak atau masa-masa di mana Hijriah ini akan kita lalui. Karena bulan Hijriah ini perlu kita sangat fahami, di dalamnya itu sangat berhubungan dengan keterikatan ubudiyah kita kepada Allah. Tidak akan mungkin kita Idul Adha itu di bulan Juli, umpamanya maunya kita, enggak, tetap harus pakai bulan Hijriah. Dan bulan Arba'atul Hurum ini dianggap ini adalah bulan-bulan haji, termasuk di bulan haji. Ya. Nah, apalagi puncaknya itu bulan Dzulhijjah. Iya Bunda. Kalau Allah memberikan satu gambaran tadi yang dibaca ya di surah Al-Baqarah itu, di surah di surah Al-Imran itu ayat 95, Allah mengatakan begini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul sadaqallah. Qul, katakan, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah agama atau millah Nabi Ibrahim yang hanif, ya. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itu ada di dalam surah ini Kak Zoma. Surah Al-Imran ayat 96 ya. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun bagi manusia itu adalah Baitullah. Bi Bakkah mubarakah. Makkah, kalau bahasa Al-Quran Bakkah, kalau kita Makkah ya, yang berkah, wahudan, dan dia menjadi petunjuk bagi seluruh lil alamin, bagi seluruh alam ini. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ya, di dalamnya jejak-jejak dari Baitullah ini ada tanda-tanda yang jelas ya. Maqam Ibrahim, tempat Ibrahim. Makam itu kayak seperti bukan kuburan ya, makam itu telapak ke makomnya, bahkan telapak tangan, kalau di sana telapak kaki ya. Makam itu kedudukan Ibrahim. Wa man dakhalahu amina wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa orang yang masuk ke dalamnya maka akan menjadi aman. Karena keimanan ketakwaannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah itu diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan bulan-bulan haji Kak Zoma. Man istata'a, bagi yang mampu untuk menjalankannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang tidak menerima syariat haji ini yang bermilah kepada Ibrahim gitu ya, maka Allah Maha Kaya dari seluruh alam ini. Nah, ini sebuah proklamir ya, permakluman dari Allah bahwa ibadah-ibadah haji ini yang sifatnya kaifiat dan juga terkenal juga kepada orang-orang yang tidak ke haji, itu adalah merupakan sesuatu yang memang disyariatkan ulang kepada Rasulullah. Kan kalau Ibrahim lama ya, kan syariat yang paling dekat tuh sebenarnya Nabi Isa, Nabi Musa kan gitu. Tapi Allah mengambil milah Islam itu atau kaifiat haji terutama itu lebih kepada milah Ibrahim. Karena hanifah di situ ya. Ada kehanifan, ada keikhlasan, ada kekhalis, ada mukhlishina lahuddin di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam proses kisahnya pun juga diulang-ulang dan diulang oleh para sejarah ya, salah satunya umpamanya Ibnu Ishaq ya, dan sebagainya. Bagaimana kita melihat perjalanan seorang Hajar yang masih muda, ya kan? Kemudian harus ditaruh di tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada sama sekali kehidupan di situ. Dengan membawa anak yang masih bayi di bawah 2 tahun gitu kan. Dan itu perintah Allah gitu loh. Sementara harus ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk kembali ke rumahnya yang lama, yaitu Ibunda Sarah gitu. Nah, kemudian
Disitulah banyaknya keajaiban-keajaiban sampai kemudian ada Zam-Zam, ya kan? Betul. Kemudian ada kaifiatnya lagi, Zam-Zam itu menjadi barokah sampai sekarang, sampai disedot aja malah keluar dari tempatnya. Iya Bunda. Ketika masuk kepada ada lari-lari kecil dari Safa kepada Marwah, itu menjadi bagian dari kaifiat haji ya, wajib haji kita, yaitu sa'i, gitu, sa'i. Kemudian ada termasuk tawaf, mungkin ada Arafah, ya, ada. Terus seterusnya itu semua adalah bagian dari kaifiat yang ada. Dan itu ada cerita ketika kita lihat Ibunda Hajar, luar biasa ya perjalanannya ya. Allah Bunda. Sudah habis perbekalan. Iya. Anaknya nangis, air susu mengering, dari mulai Safa, Sa'i itu, Safa ke Marwah dia cari gitu, dia sambil menengok, ada orang apa enggak, ada kabilah enggak yang nomaden itu yang lihat lewat gitu ya, untuk minta pertolongan, tapi tidak ada, nggak usah orang. Burung saja tidak ada, karena burung karena makhluk itu ada kalau ada air ya, ada kehidupan gitu. Betul, Bunda. Nah, ini yang disebut dengan Safa dan Marwah. Dari mulai kebeningan jiwa, Safa dari kebeningan jiwa, keikhlasan dan ketulusannya menerima takdir, menerima garis hidup, gitu ya, menerima perjalanan hidup dirinya harus berpisah. Ibrahim berpisah dengan sekian puluh tahun ingin dapat anak ya, tiba-tiba harus Allah berikan tugasnya luar biasa. Ditaruh dipisah. Iya, kemudian Marwah itu idealis, sesuatu yang ideal. Ini Marwah itu. Makanya orang bilang ini marwahnya nih begini nih gitu kan. Iya, sesuatu yang ideal dia ingin capai. Maka itu disebut dengan sa'i. Dan itu terkenal adalah aktrisnya itu adalah Ibunda Hajar. Ibunda Hajar. Masya Allah. Ibunda Hajar sampai beliau itu mungkin sudah ada sekitar kurang lebih 5 atau 6 ribu tahun sebelumnya gitu ya. Allah kembali memberikan kisah itu banyak di sejarah Rasul ya. Rasulullah itu diberikan cerita itu sambil juga ada di Al-Quran, surah Al-Haji, surah As-Saffat itu. Ini menunjukkan bahwa kiprahnya seorang Ibunda Hajar itu luar biasa. Betul. Nah, enggak? Kalau kita ulang-ulang ceritanya di situ ada kasih sayang, ada cinta, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada bagaimana harus bertahan, dan yang paling penting adalah tidak putus asa dan mengharap hanya pada satu, yaitu Allah Subhanahu yarjuna rahmat rabbih. Jadi untuk bisa sampai kepada sakinah mawaddah warahmah dalam konteks keluarga Kazoma itu bukan hari ini memandang bahwa orang yang sakinah itu punya gedung besar, punya jabatan besar, punya mobil mewah, gitu ya, medikur luar dan dalam negeri gitu ya. Bukan itu mah gaya hidup namanya ya. Tapi sakinah mawaddah warahmah itu adalah satu ketenangan, satu keyakinan di mana dia mampu menjalani hidup ini karena dia tahu itulah yang harus dijalani, dan itulah yang memang akan menjadi prestasi terbaik ubudiyah dia di hadapan Allah. Karena itu Allah izinkan. Gitu kan. Banyak yang berlebih harta tapi selalu ada pikiran gitu ya, Bu. Atau banyak yang hidupnya tidak tenang gitu, sehingga sakinah ini menjadi sebuah keajaiban dan harapan bagi setiap orang untuk dapat memilikinya. Gitu ya, Bun ya. Makanya sakinah ini tidak bisa sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya disandarkan atau diukur dengan apa yang Allah berikan di luar diri kita. Setuju. Harta, jabatan, enggak. Ya, kendaraan dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi kita melihat bagaimana kesederhanaan seorang Ibu Hajar. Tapi dengan Ismail ya, dengan keluarga Ibrahim, nanti ada Ibu Sarah dengan Ishak. Itu menunjukkan bahwa gambaran wanita yang superior, wanita yang penuh dengan ketangguhan, tadi kan cuma bilang rela, bersetia, berkorban di tengah padang pasir yang begitu, dengan anak yang kecil namanya menyusui, dia lapar, kemudian susunya menjadi
berkurang sampai menangis dan sebagainya, itu adalah dia mampu melaksanakan ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Menjalaninya juga adalah sesuai dengan apa yang memang harus dia jalani. Betul. Sebagai seorang perempuan gitu. Dan ini terimplementasi pada kita saat ini ya Bun ya. Padahal tadi Bunda katakan ini kisah sudah 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Tapi artinya ketika Ibunda Siti Hajar menangis gitu tadi ya Bun ya, sampai air susunya kering, tidak ada rasa putus asa dalam dirinya, walaupun ditinggal suaminya di tengah padang pasir gitu ya, dengan tenda yang cukup sederhana, makanan yang cukup terbatas, kemudian dia tidak lagi punya perlindungan. Perlindungan suami enggak hanya satu, karena dia punya keyakinan dibina oleh seorang nabi yang hanif ya, Ibrahim Khalilullah. Itu masuk ke relung jiwanya seorang Ibunda Hajar, sampai dia hanya dia hanya menyandarkan semuanya kepada Allah. Makanya ketika ditanya berapa kali Nabiullah Ibrahim kan nggak pernah jawab ya, sampai dia komunikasinya, aku ditinggal di sini wahai suamiku gitu kan. Kenapa aku ditinggalkan? Dia nggak dijawab karena itu bahasanya bahasa memojokkan, bingung jawabnya. Sampai ada Ibunda Hajar mengatakan, wahai Nabiullah Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah? Nah, itu bahasa positif ya. Mungkin orang jurnalis paham ini. Apakah ini perintah Allah? Ringan. Nabiullah Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Tertutup ya Bun. Iya atau tidak? Iya atau tidak. Sampai kemudian lalu merubah sebuah pandangan, sebuah persepsi hidup dari seorang Ibu Hajar. Dengan kondisi yang luar biasa, dia ditinggal, nggak bilang-bilang gitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan, dia rubah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, biarlah aku sandarkan dan anakku hanya kepadanya. Masya Allah. Pergilah. Itu luar biasa kan? Nah, kan bukan hanya itu aja, dalam perjalanannya begitu. Dia Safa Marwah itu sesuatu yang akhirnya menjadi satu kaifiat hari ini ya, wajib umroh itu di sa'i. Apa makna sa'i sebenarnya? Berlari-lari kecil. Iya, dalam kan berlari-lari kecil. Nah, ketika ada yang hijau nanti berlari, baru kemudian jalan seperti biasa 7 kali. 700 kali 7 tuh, berapa itu? Berapa kilo ya? Nah, menunjukkan bahwa sa'i itu adalah dari sa'a, usaha. Orang yang bekerja keras, orang yang berusaha keras untuk menjalani kesetiaannya kepada Allah, kesetiaannya kepada suaminya, kesetiaannya kepada nabinya, sekaligus itu suaminya. Iya kan? Perjuangan betul. Dan dia meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang sudah memang menjadi qada dan menjadi sejak zaman azali. Maka dia lakukan dengan safa, dengan kebeningan jiwa, dengan mukhlisina lahuddin. Ya, dia melihat bagaimana santunnya Allahun alim seorang Ibrahim. Dia menjadikan Nabi Ibrahim selain uswah tapi juga qudwah buat dirinya. Jadi kesetiaannya bisa teruji ya, sampai kemudian dia berjalan ke sana berusaha keras. Makanya disebut sa'i. Orang yang berjalan keras, berusaha keras itu 700 kali 8 apa 800 kali 7. Langkahnya ini tidak goyah karena keluhan, tapi optimis bahwa Allah pasti akan ada. Walaupun dia terhuyung-huyung Kak Zom. Iya, betul. Dia terhuyung-huyung, terlari-lari, kemudian dilihat di sana kayak Fata Morgana, seolah-olah ada air karena di sana nggak ada air. Dia terhuyung-huyung, dia udah merasa lapar, dia sedih melihat bayinya di sana, dia tinggal nggak mungkin lagi dia gendong karena begitu panjangnya kan. Itu aja kita ketika kita sa'i dengan bawa badan kita aja hari ini dengan 7 kali pegel. Iya, apalagi ya, pada saat apalagi pas matahari waktu itu. Sekarang bagus ya sa'i dulu itu. Tidak ada halangan antara langit, matahari dan betul. padang pasir. Dan padang pasir sekarang kan enggak ada sebuah ruangan. Ada apa namanya? Pewanginya ya, ada udaranya, ada kipas anginnya, luar biasa. Nah, apalagi ini gitu loh. Sehingga orang berusaha di sini, ya Ibu Hajar berusaha di sini, ternyata Allah berikan zam-zamnya itu dekat anaknya. Padahal sudah lari ke sana kemana ya Bun ya? Coba, Allah masih ingin melihat sejauh mana sih kita bisa menjalani hidup ini. Soal nanti hasilnya apa dari utara, dari selatan, atau dari timur, padahal kita mungkin bekerjanya di tengah, gitu kan? Tapi dari kanan, kiri, atas, bawah, jadi itulah hasil gitu loh. Sa'i, usaha yang maksimal. Makanya Allah mengatakan
wa man aradallahu wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana anhu mashkura. Barang siapa orang yang bekerja keras untuk kehidupan di dunia dalam rangka untuk kehidupan di akhirat, bukti dari sebuah keyakinan dan buktinya dia kepada Allah dan Nabi ya, sekaligus suaminya adalah Nabiullah Ibrahim, maka dia bekerja melakukan sesuatu tanpa ada tadi keluh kesah, walaupun jalan dengan terhuyung-huyung, walaupun dengan tangisan, walaupun dengan doa ya, tetap menangis lah, tidak akan nggak menangis kalau lihat anak juga sedih gitu kan ya, tapi tidak berubah hanisnya, tidak berubah keyakinannya kepada Allah, bahwa ketika Allah memberikan PR ini, dia harus bisa menjawab PR itu dengan benar, dan jawabannya itu adalah jawaban yang dicintai oleh Allah. Benar. Dan ini korelasi dari kalimat sebelumnya ya Bun ya, ketika Nabi Ibrahim berjalan, ini perintah Allah. Kalau tidak salah yang Zoma selalu ingat dari Bunda Fathia ketika menyampaikan kisah tentang Ibunda Siti Hajar ini adalah sebuah jawabannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi walaupun terhuyung-huyung gitu ya Bun ya, lemas, menangis, melihat anak sedih gitu, tapi ada sebuah keyakinan yang tadi Bunda sampaikan dari Ibunda Siti Hajar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami gitu ya Bunda. La yudhi'u amala 'amilin min dzakarin wa untha. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang beriman yang melakukan satu apapun usahanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan. Semuanya ya Bun. Semua tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Semua hambanya, kita juga hambanya. Dan ini bagian dari sebuah perjalanan yang sangat-sangat memiliki makna, sangat-sangat memiliki ibrah, sangat-sangat memiliki tathbit ya, bahwa kalau hari ini kita sedang susah, dulu gitu loh, Allah yang berikan janji surga yang dicatat di dalam Al-Quran, mereka itu tidak mudah jalannya, gitu maksudnya loh. Kalau hari ini kita hidup di iptek ya, serba teknologi, serba pencet, serba ini ya, serba mobil aja sekarang kan tinggal thread, mati thread, buka gitu kan ya, semua serba teknologi, serba digital. Tapi esensi atau sendi-sendi dari sebuah perjuangan yang ditampilkan oleh orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul, istrinya ya, para orang-orang yang siddiqin, syuhada dan sholihin, itu tidak akan berubah. Artinya sakinah, mawaddah ya, kemudian Allah berikan hadiah, Allah berikan hasil dari upaya maksimal, itu akan terus berulang dalam setiap kehidupan, dari setiap zona, dari setiap generasi, dari setiap milenia gitu loh. Nah, ini sendinya. Jadi buat kita hari ini membangun sebuah diri dan membangun keluarga, sebuah peradaban dalam keluarga yang nanti akan meminiatur dari sebuah peradaban yang lebih besar ya, negara dan bangsa yang kita cintai ini adalah tidak akan pernah berubah sendinya, bahwa orang yang berusaha maksimal dengan ikhlas, dengan hunafa, dia mampu sabar di dalamnya, dia meneguhkan keyakinan dan keimanannya dengan mukhlishina lahuddin ya, fa'budullah mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dalam konteks yang sifatnya ubudiyah sampai kepada yang sifatnya yang diuji dalam kehidupan nyata. Itu benar-benar tegak. Ada sabar di dalamnya, ada harapan tadi, ada hope ya, ada doa yang terus mengalir di situ, ada harapan yang tidak pernah besok, sekarang tidak boleh besok, ada harapan malam, ada harapan, sampai kepada titik yang paling sudah mengkhawatirkan ya, dalam satu kisah gitu Ibnu Isa, sampai pada titiknya sudah mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan anaknya, karena menangis tidak berhenti-henti gitu ya, sampai mungkin kalau dikatakan oleh Allah mengatakan idza zulzilu, ketika goncangan itu diberikan luar biasa ujian itu, sehingga ada satu ucapan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Kan orang beriman harap-harap begitu ya. Kata Allah, ala inna nasrallaha qarib, yakin bahwa Allah itu melihat kamu, bahwa Allah itu dekat. Cuman ada waktu yang tepat menurut Allah untuk kebaikan si Ibunda Hajar. Dan ini juga termasuk kepada kita.
gitu loh. Dan harapan itu terbangun ketika orang-orang beriman ini ya Bun ya, Iya. yakin kepada Allah. Ketika Allah. yakin tersebut pasti di ujungnya ada harapan. Ada harapan. Meskipun kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Soal gitu hasil, ya, Bun. kan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil atau sebaliknya. Setuju. Jadi ketika dia yakin kepada Allah, roja ya, bermunajat kepada Allah, kemudian dia hanya memasrahkan kepada Allah, maka Allah akan menjadi pelindung sepenuhnya. Insya Allah. Dan hasilnya kan ternyata bukan di ujung sofa, bukan di ujung marwah tadi ya, justru di dekat. Kalau tahu kenapa nggak deket aja anaknya, nggak usah jalan-jalan sofa marwah. Iya kan begitu. Kenapa nggak diem aja? Sampai itu keluar, gitu ya, Bun, keluar. ya? Karena memang Allah ingin melihat kita, ingin melihat Ibu Hajar itu mau berusahanya seperti apa. Makanya orang mukmin itu orang mukmin itu kata Allah mengatakan gini, hasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu ini akan dibiarkan saja ngomong saya beriman ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah, saya ingin keluarga sakinah mawaddah ya Allah, saya ingin anak-anak yang soleh ya Allah, wa hum la yuftanun, kamu tidak diuji? Iya. Itu kan bahasa retorika ya. Jawabannya nggak usah dijawab, oh iya, pasti diuji. Artinya orang beriman itu pasti diuji. Nah, ujian orang kan berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Iya, betul benar. Ibadah-ibadah seseorang juga akan tingkatannya akan berbeda-beda sesuai dengan keimanannya. Gitu. Nah, ini membuktikan seperti itu sampai menjadi legenda ya, legendaris. Dan itu bukan sebuah kalau legenda kan belum tentu kebenarannya. Dongeng gitu ya. Iya, dongeng atau bukan, atau fabel gitu ya. Bukan, ini adalah cerita nyata. Seperti ceritanya Nabiullah Muhammad SAW. Seperti nyatanya bumi dunia ini yang kita pijak dan kita sedang menjalani itu gitu loh, dengan segala ujian dan cobaannya dan berbeda-beda. Iya. Waktunya berbeda, waktu ujiannya sama. Iya. Ya kan, betul. Kekhawatiran, ketakutan, kemiskinan, takut kehilangan orang yang dicintai. Ini lagi mahal semuanya ya, semua mahal, mau kemana-mana kita nggak bisa bergerak. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar bagi orang-orang yang sabar. Kita mengalami itu walaupun timingnya berbeda. Iya. Kan Istri-istri Nabi memiliki ujian berbeda-beda. Iya. Jangankan istri-istri Nabi, apalagi kita gitu ya Bun ya, yang manusia yang masih mengharapkan banyak kebaikan dari memang Allah. Ujian seseorang itu sangat tergantung kepada tingkatan keinginan dan tingkatan keyakinan kita kepada Allah. Kalau keyakinannya kayak pohon cabai ya paling ujiannya segitu. Tapi semakin tinggi ya, Allah ingin melihat kualitas hambanya itu tinggi, padahal sebelumnya dia sudah tahu dia baik, dia orang soleh. Allah akan uji dengan sesuai dengan keyakinannya itu. Pohon pun bertumbuh semakin tinggi, angin pun semakin kencang menerpa ya, seperti Bun, ya. itu. Seperti itu. Bunda, ini karena kita tadi mulainya karena kendala teknis agak lama ya Bunda, jam 10:30 sehingga jam 11 kurang 10 ini sudah mulai banyak yang masuk. Respon dari Mitra JC kita sambil bacakan ya Bun ya. Ini yang pertama ada Tanti Rahayu. Assalamualaikum Bunda. Salam dari Bunda Kinza, Bekasi Selatan. Sehat selalu. Selanjutnya ada Sahifa Ipah. Alhamdulillah Lumajang turut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatia dan Kak Zoma. Mama Najmi dari Sunter ikut menyimak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Ana Nur Fadila. Assalamualaikum Bunda Fatia dan Kak Zoma yang cantik. Kita cantik-cantik di sini Bunda. Mudah-mudahan salehah juga. Salam kenal dari Ana di Rorotan. Salam kenal juga untuk Ana. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Sahifa Ipa dan juga tadi ada WhatsApp yang sudah masuk Bun. Ini selanjutnya juga ada Iraya. Assalamualaikum Bunda Fatia. Ikut menyimak dari Sukapura. Nah, ini kita ke ini dulu ya Bun ya, ke yang ada di WhatsApp terlebih dahulu. Ada Bu Fatia di Madura, betul ya Bun ya? Madura ya. Iya, jadi kemarin sudah sempat dijawab oleh Bunda, tapi katanya tertinggal informasinya. Kita jawab ulang ya Bun ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah Sadifa, saya mau nanya, Bunda Fatia. Bingung nanti yang Ada dua nama. Gimana kalau orang puasa ya mau labiat, Bun? Misalnya cuma ngambil 2 hari, 13 sampai 14. Boleh nggak nih, Bunda? Dan kalau misalkan orang masih banyak utangnya, boleh tidak bersedekah? Tolong dijelasin ya. Soalnya ada yang bilang nggak apa-apa sering sedekah, padahal dari Ustadz kalau misalkan banyak hutang nggak boleh dulu dan wajib sedekah, maksudnya dan wajib membayar hutangnya dulu gitu ya Bun ya. Betul. Jadi harus membayar hutangnya dulu dan dilunasi dulu hutang-hutangnya, seperti apa Bun? Jadi 2 pertanyaan ya Bun ya, ayamul bid sama tentang hutang. Kalau masuk di di Dzulhijjah ya, nanti kita 13, jadi dari 10 hari nahar, 11, 12, 13 tuh. 13 ini masuk 14, 15 tuh ayamul bid kalau setiap bulan Hijriah. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ini tanggal segitu itu tidak lengkap ayamul bidnya. Maka apakah kita boleh? Ya memang Rasulullah mengatakan begini. Kalau ayamul bid tanggal 13, 14, mata hadisnya ada ya. Itu adalah ayamul bid sempurna. Tentu pahalanya Allah yang menentukan kesempurnaan. 3 hari ya. 3 hari. Kalau umpamanya kita mau berpuasa ayam cuma 2 hari ya boleh-boleh saja, itu sunnah ya. Cuman tentu mungkin di hadapan Allah kualitasnya berbeda sesuai dengan hadisnya. Tapi tetap ketika itu karena dia melakukan tanggal 13 nggak melakukan, kan biasanya melakukan ya bulan-bulan sebelumnya. Karena itu tidak boleh maka dia tidak lakukan, sehingga dia mungkin melakukan yang 2 gitu ya. Bisa aja gitu seperti itu. Atau mungkin kalau kita mau mengcover itu, kita bisa saum Nabi Daud ya, selang-seling itu bisa namanya untuk bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah itu seperti itu. Banyak ya kalau saum sunnah itu karena sunnah ya, jadi dia lebih elastis. Berbeda dengan yang wajib kayak Ramadan. Itu berbeda. Nah, tentu itu seperti itu ya, Bu Fatia. Kemudian tentang sedekah iya, memang orang yang punya hutang wajib dulu menunaikan hutang, gitu loh. Artinya kalau dia tahu dia punya, tapi hutang ini masih ada, apalagi ini udah lewat tempo gitu ya, maka wajib membayar hutang dulu. Gitu. Baik, cuman memang untuk hari ini banyak orang yang punya hutang di bank ya, sampai bermiliar-miliar ya. Dan dia setiap bulannya sudah mampu dia mengcover, karena perjanjiannya setiap bulan saya mampunya sekian. Dia ada gitu ya, di cover terus walaupun nyicil umpamanya, atau menghutang kepada siapalah gitu ya. Tapi tiba-tiba dia melihat ada yang sangat susah, saudara dekat kita, tetangga dekat kita dan sebagainya, sehingga uang yang ada mungkin lebih dari uang makan kita. Maka kata para ulama boleh dia untuk bersedekah itu, insya Allah berpahala. Dengan satu catatan bahwa dia sudah punya deal atau agreement bahwa setiap bulannya dia bayar sekian. Baik Bunda. Dia begitu. Tapi memang bagusnya, afdalnya kita tidak punya hutang, baru kita bersedekah. Memang kadang-kadang orang yang susah di depan mata kita kan nggak bisa kita suka-suka nggak tega ya Kak Zumaya. Kita punya hutang, kita ada keluarga, kita ada saudara, kita ada tetangga, fakir miskin, anak yatim, kan mau nggak mau kadang-kadang ya biaya dapur kita kadang-kadang kita press gitu loh untuk bisa membantu mereka gitu. Tentu itu ada nilai di hadapan Allah tentunya. Baik Bunda. Baik Bun, selanjutnya kita akan beralih dulu ke Facebook sebelum ke Cucu yang sudah bergabung juga, Ibu Cucu. Kita ke Sahifa Ipa dulu ya Bun ya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau tanya, apakah 10 awal di bulan Zulhijjah ada keutamaannya dibandingkan dengan hari-hari lainnya? Kemudian apa amalan solehah yang dianjurkan untuk diperbanyak? Maksudnya amalan-amalan yang diperbanyak ya Bun ya pada 10 hari pertama ini. Kita masih menyimpan 2 pertanyaan Bun dari Cucu dan juga dari Tanti. Waktunya cepet ya. Iya. Iya betul. Ini ada 2 penanggalan tadi. Ada yang hari ini sudah masuk 1 Hijriah, ada besok masuk 1 Hijriah. 1 Dzulhijjah. Berarti memang hadis-hadis Rasulullah, karena waktunya mepet, silahkan baca ya bagaimana
bagaimana keunggulan, keistimewaan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Siap, Bunda. Nah, ini Allah dan Rasulnya memberikan satu gambaran bahwa dan itu diberikan penjelasan oleh para ulama-ulama kita, termasuk Syekh Al-Hutsaimin ya, dan ulama-ulama yang lain, bahwa 10 hari dari awal Zulhijjah itu adalah hampir sama dengan malam Lailatul Qadar. 10 hari awal bulan Zulhijjah ini ya, Bun, ya. Jadi keistimewaannya itu kata para ulama ini hampir menyamai daripada Lailatul Qadar. Iya, Bunda. Memang kalau di bulan haji ini ya, bulan haji ini kan ada 4 tuh. Beriringan ya. Dzulqa'dah yang beriringan, Dzulhijjah sama Muharram, yang terpisah Rajab. Nah, ini termasuk Arba'atun Hurum, termasuk bulan yang juga dimuliakan yang hampir sama dengan Ramadan. Cuman kalau Ramadan beda ya kaifiatnya, yaitu ya 1 bulan pas. Kalau kita tuh 3 bulan sampai nanti ke Rajab 4 bulan deh, Bun. Ini menunjukkan bahwa bulan yang 4 ini tetap memiliki keistimewaan, seperti layaknya 20 hari di bulan Ramadan. Tetapi puncaknya 1 sampai 10 bulan haji itu adalah istimewanya. Puncak keistimewaan sama seperti 10 bulan ketiga ya di bulan Ramadan. Begitu ulama memberikan pemahaman. Saking mulianya itu sehingga hari-hari, siang-siang, malam-malamnya, sore-sorenya itu harus benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memuliakan Arba'atun Hurum ini termasuk di 10 hari ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang juga berlipat ganda. Ya. Kalau dia melakukan kelalaian, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka kejahatan dan sebagainya, dan bahkan tidak ada terbersih dalam hatinya untuk menghormati bulan itu, ya, maka dosanya pun juga berlipat. Itu hampir sama di Ramadan begitu. Cuman memang Ramadan ini menjadi hingar-bingar ya. Nah, tapi di bulan Arba'atun Hurum ini, Dzulqa'dah juga suka terlupakan. Biasanya kalau deket Ramadan, Sya'ban. Sya'ban bener ya, Sya'ban sebelumnya. Iya, yang terlupakan. Ini Dzulqa'dah terlupakan juga. Iya. Kalau Muharram masih kelihatan ada anunya ya. Iya, ada tahun baru Islam ya, tahun baru Islam. Kemudian ada Asyurahnya, ada ininya, ada hadisnya. Kalau Dzulqa'dah ini mentang-mentang tidak ada hadisnya gitu ya, khusus gitu ya, Asyura kan, itu menjadi sesuatu yang terlupakan buat kita. Selagi-lagi umat Islam melupakan. Yang dimaksud dengan terlupakan di sini, mitra, adalah dia tidak melupakan bahwa Allah memberikan 1 bulan Ramadan yang istimewa ya, Sahur Syaban dan sebagainya. Juga Allah memberikan rentetan bulan-bulan 4 bulan itu lebih lama dari bulan Ramadan. Nah, ini terlupakan. Nah, masuk terlupakan di bulan Dzulhijjah, maka Allah berikan lagi 1 sampai 10 kata Rasulullah. Maka itu adalah hari-hari, siang-siang, malam istimewa kamu mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kan gitu kan? Kalau di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Hajj, kita pahami ya kemarin bahwa Ramadan itu hanya bahagian dari surah Al-Baqarah. Cuman ada berapa 5 ini 183 sampai 180 sekian. Bulan haji ini ada suratnya, Kak Zoma. Ada surahnya, satu surah khusus Al-Hajj. Dan di tempat lain masih bertebaran tentang ayat itu. Di At-Taubah ada, di Al-Baqarah ada ya, setelah puasa gitu. Tapi di Al-Hajj ini adalah khusus 1 bulan Al-Qur'an, 1 surah. Ini menunjukkan bahwa ini harus menjadi perhatian juga buat kita gitu loh. Arba'atun Hurum ini tempat, bulan, hari, siang, malam yang Allah hormati, yang memang ini menjadi rahmat buat umat yang beriman. Untuk kembali membuktikan keimanan dan ketakwaan dia. Yang la'allakum tattaqun di bulan Ramadan, mudah-mudahan. Ayo kita coba, bukan mudah-mudahan lagi, tapi harus dicoba kan gitu. Di dalam surat Taubah 36 ya, innallaha ma'al muttaqin. Kalau kita membuktikan itu lagi sebagai bekal, bahwa sebagai pakaian iman dan takwa kita, sebagai pagar kita, sebagai tali yang kuat kita hubungannya kepada Allah. Allah mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Ada kepastian. Kenapa ada kepastian? Karena 4 bulan loh. 3 bulan, 5 pembuktian lagi, 5 bulan pembuktian ke Rajab. Makanya innallaha muttaqin, ketika kamu mampu mempertahankan itu dari mulai bulan
Dzulhijjah, Al-Qaidah, Dzulqaidah sampai nanti batas Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab ya. Kita mampu membuktikan itu di situ. Itu disebut dengan innallaha ma'al muttaqin. Aku akan bersama kamu orang-orang yang bertakwa. Karena memang waktunya banyak. Waktunya hampir terkuasai Arba'atun Hurum itu dengan waktu yang 4 bulan itu ya. Sekalian ada yang terpisah dengan Rajab itu gitu. Setelah Rajab kan Sya'ban, Ramadan begitu terus. Syawal, Dzulqaidah terus seperti itu. Ulang hari, nah, gitu. Ulang bulan, ulang tahun. Nah, ini di sini dikatakan begini. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muslimin. Itu ada di dalam surah 22 ayat 37. Demikianlah kami menundukkannya untukmu, ya, menundukkannya untukmu. Jadi binatang kurban yang lain itu ditundukkan untukmu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu itu membesarkan Allah. Mengagungkan Allah. Itu ya, ada zikir ya. Bisa saya itu membesarkan lukabirullah itu apa? Bisa mentakbirkan Allah, bisa mentasbihkan Allah, bisa memuji Allah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, ilallah, wallahu akbar itu. Iya, Bunda. Jadi ada zikir-zikir di dalamnya supaya apa? Supaya karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kamu dan beri kabarlah gembira orang-orang muhsin. Jadi orang yang juga termasuk selain muttaqin, orang yang mampu liukabirallahu ala mahadakum itu Kazuma adalah termasuk orang-orang yang muhsinin gitu ya. Bukan hanya muttaqin. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana cara membesarkan nama Allah selain tali berzikir ya, zikir malam, zikir siang, zikir pagi ya, kata yang ini. Apa yang harus yang pertama adalah dia mampu mendekatkan diri kembali di hadapan Allah seperti layaknya dulu, bahkan kalau perlu lebih ketika di bulan Ramadan. Sholatnya, sholat wajibnya, iya kan, puasa walaupun kodoknya harus nggak mungkin bisa melaksanakan puasa sunnah kalau kita belum kodok. Iya, gitu ya, Bu. Nah, makanya puasa harus cepat dibayar, kemudian ada kodoknya. Betul, benar. Kemudian ada sunnah-sunnah. Qiyamul lail, bangunlah setiap satu saat 1 sampai 10 ya. Di malam-malam sepertiga lah, sedikit aja gitu umpamanya. Terus kemudian bagaimana juga kita membaca Al-Qur'an, tilawatil Al-Qur'an pada malam, kapan siangnya dan sebagainya. Karena seperti lainnya dulu kita di Ramadan, kemudian qabliyah ba'diyahnya kita itu secara ubudiyah kepada Allah ya, ditingkatkan lagi. Siap, Bunda. Jadi hunafa, imanan wahtisaban itu adalah ketika dia mampu waliyukabbirallahu ala mahadakum. Gitu ya. Bunda. Nah, dia membesarkan nama Allah gitu. Siap. Dalam konteks termasuk di dalamnya kalau kita berbagi, walaupun kita sudah berinfak ya, walaupun kita sudah berkurban, kemudian kita bersilaturahim, bersedekah pada orang tua, itu juga harus dimaksimalkan. Seperti layaknya di bulan Ramadan. Maka itu pahalanya menjadi lebih istimewa dibanding hari-hari tetap Arba'atun Hurum gitu ya, tapi yang istimewa tuh di situ. Jadi Allah ambil di Ramadan 10 terakhir adanya Lailatul Qadar, buru Lailatul Qadar gitu kan. Kalau di Arba'atun Hurum adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah di awal Dzulhijjah. Luar biasa kan? Nah, ini mungkin yang harus kita berikan pemahaman ya, bahwa kita bisa lakukan, karena keistimewaan itu bukan mau melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, enggak. Ini ibadah-ibadah yang biasa sebenarnya kita lakukan. Menjadi ringan ketika kita terbiasa, tapi menjadi berat kalau tidak terbiasa. Apalagi di bulan Dzulhijjah atau Arba'atun Hurum ini setan nggak diikat. Tentu lebih sulit ya. Dan tidak kondusif. Betul. Iya nggak, teman? Karena kan sunnah ya, Bun ya. Kalau Ramadan kan wajib. Kan kondusif tempatnya. Orangnya semua sahur. Ya, makan itu ntar sore-sore baru buka, walaupun ada juga yang redup-redup ada ya.
Kalau di Arba'atun Hurum kan karena sunnah jadi orang mah cuek aja. Iya kan sunnah gitu ya, Bun, ya. Gitu. Padahal disitulah sebenarnya beratnya orang bagaimana memuliakan, mensucikan Arba'atun Hurum karena tidak kondusif. Betul. Setan yang nggak diikat, ditambah lagi manusianya juga udah ada kebanyakan yang nggak melakukan dan cuek-cuek saja lah gitu. Nah, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai, mencuekkan Arba'atun Hurum itu sehingga kelihatan kelalaian kita dalam ibadah. Alhamdulillah, jangan Seperti sampai kita itu. menjadi orang-orang yang lalai. Amin. Amin. Baik Bunda, ini Bunda agak maraton apa ya Bunda? Ya, oke. 25 menit kita masih memiliki 2 pertanyaan Bunda. Di stop aja kalau Baik Bunda, nggak apa-apa, masih ada 25 menit Bunda. Ini selanjutnya ada dari Cucu. Maklum ya Bunda, teknologi sekarang memang kadang membuat kita harus beradaptasi mitra, sehingga tadi ada sedikit kendala teknis dan alhamdulillah baru bisa mengudara di jam 10:30 ya Bunda ya. Baik Bunda, ini dari Cucu Rokaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah Rangkas Bitung, Banten ikut menyimak. Mudah-mudahan Bunda Fatia sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda mau tanya, kalau kita Bun sebagai perempuan, nah kalau tadi yang dari Sahifah Ipa menanyakan memuliakan 10 harinya, tapi yang namanya perempuan Bun, ini disambung oleh Cucu Rokoya, kadang ada siklus haid. Nah, sedangkan kita mau mengejar amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini bagaimana caranya Bun agar ibadah tersebut kita nih yang sedang mengalami haid ini bisa memaksimalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Iya, waktunya singkat, yang 10 itu sama dengan Lailatul Qadar ya. Iya. Tapi sebenarnya bulannya lama, gitu. Sama sebenarnya, yang tidak boleh ketika kita haid itu ittifaq ulama, ya, dan dari Al-Quran dan Sunnah, satu, tidak boleh berhubungan dengan suami. Ya. Yang kedua, tidak boleh sholat. Siap Bunda. Yang ketiga, tidak boleh puasa. Yang keempat, ada ulama mengatakan tidak boleh itikaf kalau di dalam rumah, dalam masjid lama-lama, khawatir gitu ya. Tuh, bagi perempuan memang jarang lah itikaf kecuali dengan suami. Atau yang tidak boleh kalau orang yang ke haji hari ini adalah tawaf. Oh iya. Selebihnya boleh. Boleh ya Bunda. Selebihnya boleh. Nah, ini yang tidak boleh bukan salah kita, mitra. Ini adalah ketentuan dari Allah, pencipta kita. Nah, lalu karena apa namanya? Memuliakan. Haid ini adalah kataballahu ala bani Adam, sesuatu yang memang menjadi fitrah, ketetapan bagi ala banati Adam, anak-anak perempuan Adam, karena dia harus melahirkan dan menyusui, maka ada rahim gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Berzikir kita boleh. Boleh ya Bun ya. Boleh berzikir. Berwudu dulu gitu ya Bun. Iya, bersih-bersih dalam posisi kita berwudu. Boleh. Ada para ulama mengatakan dalam keadaan haid berwudu boleh. Siap Bunda. Ya. Kemudian berzikir ya. Iya, berzikir. Membaca Al-Quran ya, zikir yang tidak mushaf. Berarti yang ada artinya boleh ya Bun? Yang boleh artinya nih, seperti ini kan ada artinya ya. Ada artinya, ada terjemahan satu-satu, apalagi ada mufassirinnya gitu kan. Itu boleh, kata para ulama serangkai madhab. Kemudian kita berinfak, bersedekah. Mungkin kita kurang dari segi agama ibadahnya. Kita berinfak kalau kita punya. Kita silaturahim. Siap. Apalagi kira-kira Kak Zama, membaca buku-buku agama ya, mendengarkan tausiah, iya seperti YouTube. Itu ya. Itu bisa. Itu bahagian dari sebuah ingin meningkatnya kita di hadapan Allah, memuliakan hari-hari istimewa ini dengan apapun caranya, tidak akan pernah boleh menjadi halangan. Siap. Tidak boleh menjadi halangan sholat itu, haid dan nifas itu untuk mendekat bermuqarrabah kepada Allah. Gitu. Nggak ada alasan. Tidak boleh ada alasan. Karena tetap kita bisa lakukan apapun. Kita bisa melakukan doa, kita melakukan zikir, kita bisa melakukan memperbanyak istighfar dan seterusnya. Sambil apa? Sambil melakukan aktivitas dapur kasur sumur jemur kita. Cuma jangan berdoa kencang-kencang di sumur, di dalam kamar mandi ya. Iya Bun. Tapi dalam aktivitas apapun, karena kita tidak punya kesempatan, nggak boleh kita sujud dan ruku, maka ya di yadhkuruna alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Jadi dalam keadaan aktivitasnya berdiri, dalam keadaannya duduk, dalam keadaannya dia berbaring gitu ya. Itu kan bukan hanya sholat ya. Di luar sholat kita kan kita nggak sholat tuh. Iya. Kita bisa lakukan berzikrullah kepada Allah, melakukan amal-amal soleh yang lain. Insya Allah itu sudah juga menjadi bagian. Apalagi diniatkan untuk meningkatkan ya takarrub kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Tidak ada halangan daripada haid dan nifas. Iya Bunda, jadi ini saling menyambung ya Bunda. Iya. Fitrahnya memang perempuan adalah di siklus haidnya. Terus sebelum ke pertanyaan selanjutnya Bun, biasanya ini kan kadang orang pengen ibadahnya ini lancar, ibadahnya ini full begitu ya Bun ya, tapi akhirnya minum obat penahan. Mungkin yang sedang berhaji saat ini, atau mungkin 10 Zulhijjah nih sayang nih kalau misalkan ini dilewatkan gitu, sehingga meminum nih pil ini. Nah ini bagaimana Bunda? Rasulullah kita tidak pernah menerima keterangan itu dari Rasul ya di zamannya, karena dulu mungkin kali tidak ada, atau mungkin kalau mungkin ada juga Rasulullah mungkin sudah menyuruh istrinya. Aisyah kan pernah menangis gara-gara dia haid tidak mendapatkan tawaf waktu haji, gitu loh, nggak dapat waktu tawaf itu waktu haji, pernah menangis gitu sampai pulang gitu. Yang lain-lain boleh gitu. Jadi nggak boleh ya? Iya, kalau tawaf nggak boleh, karena itu sama dengan sholat. Cuman dia boleh berzikrullah dan berkata yang baik-baik gitu, berzikrullah kepada Allah. Nah, apa tadi? Kalau minum pil penahan Bun, supaya momennya dapat nih beribadah gitu Bun. Ya, haid itu kan sesuatu yang memang harus keluar tiap bulan. Itu fitrahnya kan begitu, fondasinya tuh, paradigmanya berpikir. Dan ketika haid ini kemudian disumpel atau diberikan apa namanya, sesuatu yang menghambat hormonal darah kita diacak atau dikebiri kali gitu ya, maka itu kan tidak lagi menjadi darah yang memang sirkulasinya sesuai dengan fitrah manusia, darahnya yang. Dan biasanya dari segi kesehatan ya, ketika memasukkan barang-barang ke dalam itu dan sifatnya kimiawi, itu kan merusak. Mungkin hari ini tidak, tapi jangka panjang itu akan dilakukan. Mungkin setiap Ramadan dia minum itu, nanti mau umrah minum itu lagi, merusak siklus kesehatan. Nanti 1 sampai 10 Dzulhijjah begitu lagi. Nanti ibadah sholat apa namanya, ibadah haji nanti selama 40 hari di sana minum itu lagi. Jadi itu akan merusak. Ketika kita merusak dari segi kesehatan, maka jangan kamu hancurkan dirimu ilat tahlukah. Jangan kamu terperosokkan dirimu kepada sesuatu yang tahlukah, yang merusak dirimu, ya, membunuh dirimu atau merusak dirimu. Itu esensinya gitu ya. Walaupun memang dalam pandangan para ulama, dalam pandangan fatwa-fatwa ya, dari itu ada yang mengatakan dibolehkan karena bla 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 dan sebagainya. Tapi esensinya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang biasa saja ya Bun ya, fitrahnya dan nalurinya, alamiahnya tubuh. Biarkan saja seperti itu. Karena haid dan nifas itu tidak menunjukkan bahwa kita ini menjadi rendah di hadapan Allah, tidak. Itu harus dirubah. Baik Bunda. Itu adalah fitrah yang tidak boleh ditolak. Siap. Gitu kan? Siap, Bunda. Dan pendekatannya kepada Allah, muqarrabah kepada Allah bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah, terlalu sempit. Kalau kita bermuqarrabah kepada Allah hanya ukurannya sholat saja, hanya ukurannya umpamanya puasa saja, karena ini kan waktu sholat, waktu ini. Tidak, masih banyak amal-amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, yang insya Allah kalau niatnya kita kuat, niatnya kita baik, bisa menandingi mungkin dari sholat-sholat kita kalau kita lagi suci. Iya Bunda. Gitu kan? Allah, siap Bunda. Seperti itu. Baik Bunda. Alhamdulillah sudah terjawabkan ya Bunda oleh Bunda Fathia. Kita masih memiliki 15 menit Bunda. Kita ada satu pertanyaan lagi dari Tanti Rahayu, tapi sebelumnya ada Umi Muti. Alhamdulillah masih bisa menyimak siaran Bunda Fathia dan juga Kak Zomar. Terima kasih Umi sudah bergabung. Dan selanjutnya Bun, dari Tanti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau bertanya terkait fikih. Apakah memotong kuku atau rambut tidak diperbolehkan bagi orang yang mau menjalankan ibadah kurban Bunda? Dan apa itu juga berlaku untuk anggota keluarga lainnya? Terima kasih banyak Bunda. Iya, ini banyak postingan ya. Tapi kita coba pelajari, ternyata
dari berbagai para ulama madhab itu tidak semua sepakat, tidak ittifaq dengan pendapat itu. Kita pernah bahas itu panjang ya waktu itu ya, Kak Zuma ya. Benar. Ini pendek aja. Jadi ada yang mengatakan ada beberapa pendapat itu yang menunjukkan pendapat ayat ini, hadis ini mendapatkan bahwa kalau orang yang berkurban dari 1 sampai 10 itu harus gunting kuku semua, termasuk dirinya dan termasuk keluarganya. Tidak boleh cukur-cukur dan sebagainya. Tapi menurut pendapat lain, mungkin beberapa mazhab Syafi'i dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa orang yang berkurban tapi dia tidak dalam posisi di wilayah dia berhaji di Mekah, maka itu tidak ada artinya ada pendapat yang tadi tidak harus ya Bun ya. Tidak harus gitu. Nah, ini ada ikhtilaf. Nah, ada ikhtilaf. Coba silahkan di searching aja. Ada beberapa pendapat ulama dan rujukan hadisnya juga mereka mengambil istinbat hukum dan pendapatnya itu seperti apa. Nanti pendapat-pendapat para ulama atau mazhab-mazhab yang lain itu dia tidak mengharuskan gitu ya. Itu seperti apa? Nanti kan kita punya gambaran mana yang terdekat, ya, yang terdekat kita untuk ini sampai kepada wajibkah atau hanya sekedar kehati-hatiankah atau dan sebagainya, gitu kan? Karena kita khawatir jangan sampai nanti sesuatu yang masih ikhtilaf dijadikan wajib, gitu kan? Sesuatu yang itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus menjadi bahagian yang tidak membatalkan menjadi tidak sah, gitu kan? Hukum dia mengorbankan kambing atau sapi umpamanya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa ini adalah ada pendapat lain, ini menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang ittifaq. Tidak ada dalil yang muttafaq gitu ya dari para ulama yang lain dalam mengambil dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis seperti itu ya. Ya, baik, sudah itu cukup jawabannya. Terima kasih Bunda. Kita masih ada 13 menit ya Bunda. Ini masih bisa satu pertanyaan lagi. Sudah masuk tapi tidak ada namanya. Iya. Pertanyaan nama ya. Masuk ke pertanyaan Bunda, mau bertanya bagaimana kita bisa mengimplementasikan diri kita sebagai ibu untuk seperti bisa menjadi sempurnanya Masya Allah Ibunda Siti Hajar. Iya. Walaupun kita mungkin berbeda-beda kondisi. Iya. Masa ada yang mengatakan memang manusia tidak sempurna begitu ya Bunda? Memang tidak sempurna. Iya, tapi melihat bagaimana perjuangan Ibunda Siti Hajar luar biasa. Dan Ibunda Hajar juga tidak merasa dirinya sempurna. Iya, kita karena melihat ya betul. Bunda. Karena justru Allah merekam dalam Al-Quran yang abadi ini karena memang ketidaksempurnaannya Ibu Hajar di hadapan Allah sebagai makhluk, ketidaksadaran bahwa dia adalah makhluk Allah itulah sehingga dia sangat luar biasa kepada Allah dan sangat yakin bahwa garis hidup yang diturunkan kepadanya itu adalah bukan asal karena ketemu coba ya saya nggak begini kalau bukan, itu sudah garis takdir yang tidak bisa kita elakkan ketika sudah terjadi. Nah, maka kita menjadi seorang ibu yang memang juga yakin bahwa kita ini tidak sempurna. Betul. Penilaian Allah dan Rasulnya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan manusia itu bukan berarti sempurna. Paham? Berbeda sempurna dengan kemuliaan. Iya, karena nggak ada makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Betul, tapi dia dengan ketidaksempurnaannya itu dia punya nilai mulia. Betul. Punya nilai, punya makom di hadapan Allah bahwa dia adalah mulia. Di hadapan Rasulullah dia mulia. Buktinya disebut dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan? Kita sangat tahu dan harus meyakini bahwa peran, tugas dan fungsi kita sebagai perempuan ini, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek, ini adalah menjadi ladang amal soleh kita, menjadi lautan ubudiyah kita kepada Allah. Jadi kita ingin, mungkin kita punya prestasi kayak Kak Zoma mungkin bekerja di bagian ini penyiaran, mungkin yang lain jadi sarjana, menjadi guru, dokter, itu kan fungsi sampingan gitu ya. Fungsi sampingan gitu. Itu juga menjadi amal soleh. Ketika dia memahami bahwa
peran fungsinya dia sebagai wanita ini, waqarna fi buyutikunna, tetaplah jadikan rumahmu itu adalah menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Karena rumah ini penjagaannya 24 jam bukan kepada suami, kepada perempuan gitu. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Jadikan prioritasmu itu adalah rumah tangga. Kamu tidak keluar dari fungsimu, dari peranmu, dari hakikatmu sebagai perempuan itu. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Iya. Tidak boleh keluar batas. Tidak boleh keluar dari apa? Keluar dari esensi keperempuanannya. Iya, yang kayak sekarang kan kita pernah dengar kasus ya Bun, ya, perempuan jadi laki-laki, perempuan menikah perempuan, gitu ya Bun, itu sudah keluar batas. Tidak boleh ya, keluar dari itu. Wanita tetap waqarna fi buyutikunna, dia punya tugas seorang ibu mendidik anaknya dalam kondisi apapun. Yang namanya apa namanya zona, yang namanya zaman itu berubah. Betul. Zamannya boleh berubah, orangnya pun akan berubah, ya kan? Tapi sendi-sendi keimanan, sendi-sendi syariat, sendi-sendi sesuatu yang harus kita lekatkan hidup kita kepada Allah dan kepada keinginan-keinginan Allah dan kepada contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pola hidup kita, pola hidupnya dan pola hidup kita, itu harus tetap jalan. Iya. Tidak boleh kalau dulu kan begitu, tidak banyak orang, tidak ini kan anak gampang dibina. Iya. Kalau hari ini kita nggak bawa ke rumah, ada video, ada YouTube, ada ini. Kalau keluar lagi begini-begini, bla bla bla, semua berkembang, ya. Tapi esensinya coba. Mungkin kalau orang-orang dulu di zaman nomaden di Arab ya, membilang coba enak banget ya kalau hidup seperti sekarang nih. Semua tinggal halo, kapal terbang tinggal bleng ke sana bleng ke mana ke haji cuma 9 jam umpamanya kan. Kalau dulu mah 3 bulan bolak-balik hampir bisa setengah tahun, bisa hampir 1 tahun tergantung dari ininya kan. Iya, enak ya kan sambil melihat tuh. Tapi esensinya kan gak begitu. Kalau kita mungkin ada di zamannya Ibu Hajar. Iya Bun. Itu juga kan kita nggak berbicara coba ya begini, coba ya begini. Gitu zaman kan. Rasul sahabat-sahabatnya luar biasa Bun, gitu ya. Lingkungannya juga sudah terbentuk Bun, gitu. Apa bilang terbentuk orang dulu jahiliyah dulu. Rasulullah kan luar biasa perjuangannya. Sumayyah sampai kemudian dieksekusi mati dengan keluarganya kan. Rasulullah tidak bisa menolong apa-apa dalam kondisi masih mustadafin gitu kan. Ya nah dulu sekarang terima kita hidup di zaman ini. Nyatanya sekarang begini kita takdirkan kita. Iya Bunda. Terima aja. Karena penerimaan itu bagian dari sebuah bentuk qanaah kita dan syukur dan akan mendatangkan syukur kita kepada Allah. Masya Allah. Itu sebenarnya. Terima fungsi kita. Kita mau punya anak kayak nggak punya anak kayak punya cucu nggak kayak mau punya cucu banyak kayak terima. Itu sebagai sebuah jalur kehidupan yang Allah menginginkan kita tampil di situ dengan kesabaran, dengan keyakinan tadi mukhlisan yang tidak pernah berubah gitu. Kita dengan Allah dalam kondisi susah maupun senang. Kan begitu Ibu Hajar ya. Dan Ibu Hajar itu ketika sudah mulai ada air zam-zam itu Kak Zoma, beliau itu membuat peradaban. Masya Allah. Itu Ibu Hajar. Iya Bunda. Kenapa buat peradaban? Karena orang-orang yang nomaden itu karena melihat ada air, ternyata Ibu boleh nggak saya tinggal di sini? Jadi ambil keluarganya datang semua. Sampai dia bilang hanya satu, jangan pernah kuasai zam-zam ini. Ini adalah milik keluarga kami. Ya kan? Artinya beliau itu bisa membuat komunitas gitu loh, dan bisa menjadi tokoh di situ. Betul. Bahwa air zam-zam ini adalah keberkahan yang datang dari Allah gitu kan, yang memang khusus keluarga ini tapi menjadi rahmat bagi yang lain. Nah setelah beliau menjadi peradabannya bagus kan, dia tetap istiqomah. Tidak pernah lupa dia dengan kacang pada kulitnya gitu. Dia tetap mendidik Ismail walaupun jarang bapaknya di rumah kan. Tetap mendidik Ismail menjadi orang yang luar biasa sampai insya Allah mungkin ya sampai dia dikurbankan aja, terserah kepada bapak, jangan minta pendapatku, lakukanlah, aku akan menjadi orang yang sabar. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita membangun ini, bangunlah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita adalah keyakinan yang hunafa'a lillahi ghaira musyrikin. Itu di dalam surah 22 ayat
33. Hunafa'a lillahi ghairal musyrikin Nabi. Menjadi orang-orang yang lurus, yang ikhlas, yang tidak menyekutukan Allah dengannya. Mukhlishina lahuddin, memurtikan ketaatan hanya kita kepada Allah melalui din Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keikhlasan itulah sehingga Allah mengkerekam lagi tentang Ismail, ya kan? Sudah sampai begini tiba-tiba Allah berikan qibas atau domba dari surga. Itu kan luar biasa, coba bayangkan kalau kita digituin anak kita. Iya. Kalau sampai itu terjadi, berarti kan itu milahnya Nabi Ibrahim mengorbankan anak-anak, anak laki-laki. Wah, luar biasa. Walau kalau sekapasitas imannya Ibu Hajar itu taat, sekapasitas kita, kita mati dalam keadaan sakit jiwa karena anak, melihat anak disembeli gitu kan. Tapi Allah tahu dalam segi ketauhidan ini, sambil penutup ya Kak Zema ya, sambil ketauhidan ini, bahwa Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka yang menyembah bukan karena Allah, ya, wattakhadhu ma'buduhu min dunihi auliya. Mereka menjadikan selain daripada Allah itu adalah pelindung Tuhan. Kan banyak yang ada pesugihan, anak laki-laki dikurbankan, ya, perempuan di ini kan begitu kan. Allah ingin menunjukkan gitu loh. Kalau seandainya aku mau, kan begitu. Kalau seandainya aku mau, aku bisa mengorbankan, aku bisa buat syariat mengorbankan. Contohnya Ismail, buat pendidikan ke sininya. Tapi kata Allah, aku ini yang menciptakan. Aku tidak ingin bahwa sesembahan berupa manusia itu adalah menjadi berkorban untukku, karena aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka aku ganti dengan binatang yang memang binatang itu diususkan untuk manusia, gitu kan. Di situ disebut dengan tauhid gitu loh. Apa yang tidak bisa buat Allah, tapi Allah punya jalan yang adil buat manusia, ya. Untuk bisa menyembah kepada Allah, cukup kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Apa yang kita lakukan itulah sepertinya adanya. Nah, ini makna reaktualisasi ya dalam kehidupan kita. Fungsi kita, fungsikan diri kita. Nggak usah merasa udah hebat dia begini, nggak usah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Bangun aja keimanan dan ketakwaan kita, ya. Atau dalam hadis dalam ini aja gini, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau kita hari ini mampu berkurban, mampu ke haji, mampu bermacam-macam kebaikan kita, bukan darah yang mengalir dari kurbanmu itu yang aku terima. Karena Allah nggak butuh darah itu. Kalau iblis, setan dan sebagainya orang nggak suka kan pasti darah itu jadi menjadi semakin darah manusia, semakin darah ini semakin cesplak lah gitu ininya. Allah mengatakan bukan itu yang aku terima, bukan berapa sapi yang kamu alirkan, tetapi kata Allah, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepadaku itu adalah takwamu kepadaku, imanmu kepadaku. Gitu sama. Jadi kembali kepada memurnikan ketaatan, keikhlasan, ketulusan. Ada pendidikan di situ, diajarkan bagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Seorang Hajar mendidik Ibrahim sampai diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dua-duanya Nabi Ibrahim itu anaknya Ismail Ishak itu nabi. Ditunggu berpuluh-puluh tahun jadi nabi. Nah, memang tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kita juga ingin usaha-usaha supaya anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Itu ada usaha-usaha maksimal. Bukan hanya sekedar dia harus kuliah sampai ke ujung berung ya, ke ujung mana, lalu kemudian dia lupa sama Allah, kan nggak boleh. Ilmu semakin tinggi harus lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau ilmunya tinggi tapi dia lebih jauh dari Allah, maka dia akan menjadi orang yang tidak lagi bisa menjadi amal jariah kita nanti. Iya Bunda. Baik di dunia sebagai penyejuk jiwa, apalagi di akhirat. Siap Bunda. Itu kali Mitra, mohon maaf. Mungkin insya Allah nanti ke depan ya, hari Rabu ke depan banyak sebenarnya dari sudut pandang manapun kita akan bahas. Ini, tidak cukup kita hanya satu pertemuan, nanti bisa Kak Zoma menjadi host, bisa bertanya dari segi-segi dimensi manapun. Karena memang seorang narasumber itu pinternya karena ada host. Masya Allah Bunda. Kalau tidak ada host nanti nggak keluar semua. Nggak ada ini. Tapi hari ini luar biasa Bunda ya. Di Zulhijjah ini memang banyak kaya sekali
kita melihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita ya Bunda lewat kisah-kisah yang Iya. tadi Kak Bunda katakan bukan dongeng, ini kenyataan seperti hidup kita saat ini yang nyata ya Bunda. Betul. Mudah-mudahan ini bisa kita terus lanjutkan pembahasan ini khusus di bulan Zulhijjah dari teladan muslimah di pekan berikutnya ya Bunda, Insya di Allah. hari Rabu. Insya Allah. Dan Insya sebelumnya Allah. juga saya mohon maaf sama Bunda, sama Mitra JIC karena kendala teknis tadi sehingga Iya. kita agak terlambat Apa-apa. sekitar 22 menit Mitra JIC. Alhamdulillah kita bisa menyapa Mitra JIC. Dan bagi Mitra mungkin yang sempat tertinggal informasi atau mungkin tadi mau stay tune terus kok dilihat belum online gitu ya, nanti Mitra JIC bisa ikuti tayangan ini di YouTube JIC TV. Jadi Mitra JIC jangan lupa di subscribe juga, di like dan juga di share ya tayangan Zoma sama Bunda Fatia di Teladan Muslimah. Ada playlistnya Bun di YouTube, nanti tinggal diklik aja Teladan Muslimah. Di situ ada kumpulan video-video dari Bunda Fatia. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakillah khair, Dan Bunda. khusus dari Bunda, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Ila liqa insyaallah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC terima kasih banyak juga sudah bergabung berpartisipasi melalui kolom komentar Facebook. Dan jangan lupa tayangan di Facebook juga Mitra JIC bisa bagikan dan di-share linknya ke teman-teman yang lainnya untuk ditonton. Dan luar biasa hari ini siaran bersama Bunda Fatia kita diingatkan kembali untuk meningkatkan ibadah di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Zama dan Bunda Fatia pamit undur diri. Sehat selalu Mitra JIC dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.